Nah, setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, anak-anak, kalian buka buku temanya ya di halaman 4. Nah, di situ ada bagan ya. Ada bagan atau peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, di situ yang pertama ada mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Yang ketiga, agar SDA tetap tersedia dan mudah didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, ya. Kemudian membuat pemandangan alam dan lingkungan sekitar menjadi indah. Kemudian menanggulangi ancaman rusaknya ekosistem agar dapat meningkatkan pasokan air bersih, dan yang terakhir agar anak cucu kita mendapatkan warisan bumi yang sehat dan bersih. Nah, jadi ini adalah mengapa kita perlu menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ya, karena itu sangat penting untuk menjaga agar flora dan fauna kita tidak mengalami kepunahan. Nah, nanti anak-anak bisa membuat bagan seperti ini ya di dalam buku catatan kalian untuk belajar di rumah. Nah, kemudian banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar di bawah ini. Nah, kita akan sama-sama mengamati gambar. Nah, anak-anak perhatikan, ini gambar yang pertama di halaman 4. Ya, gambar yang pertama itu adalah perkebunan teh, dan yang kedua adalah gambar seorang gadis yang sedang memetik daun teh. Kemudian gambar yang selanjutnya itu adalah mengolah daun teh. Ini gambar yang pertama itu adalah mengolah daun teh, dan ini adalah gambar yang terakhir atau gambar pengemasan dari teh. Jadi ini teh yang sudah siap untuk dikonsumsi. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, kemudian ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan ada pengemas teh tersendiri, ya. Nah, jadi anak-anak di sini untuk membuat sebuah teh, di sini diperlukan beberapa karyawan. Ada yang bertugas untuk menanam teh, kemudian memetik teh, kemudian penggilingnya, kemudian ada yang bertugas untuk mengemas teh dalam bentuk kemasan sehingga siap untuk dikonsumsi oleh kita. Nah, di sini ada diagram pen, anak-anak perhatikan ya, diagram pen. Nah, itu ada dua pekerjaan ya. Nah, di situ ada dua pekerjaan ya yang harus diisi. Nah, di sini ibu guru punya contohnya. Nah, di sini ibu guru ambil contoh dua pekerjaan, yaitu petani dan nelayan. Nah, di sini ya, petani dia bekerja di kebun atau sawah menanam tanaman. Kemudian sedangkan nelayan dia bekerja di laut mencari ikan dan menangkap ikan. Nah, di sini yang sama ya antara kedua pekerjaan ini ya, dia sama-sama menghasilkan barang dan dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Ya, jadi ini adalah dua pekerjaan yang bisa dilakukan ya oleh manusia dan memiliki manfaat yang sama, yaitu menghasilkan barang dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tanaman akan punah. Manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Ya. Nah, anak-anak, nanti kalian di rumah bisa membaca cerita di halaman 7 ya. Di halaman 6 dan halaman 7 nanti kalian bisa baca di rumah ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan menjawab pertanyaan. Ya, setelah kalian membaca ini tadi, maka kita akan melihat pertanyaan dari bacaan tersebut.
Nah, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Itu ada Upi, si udang kecil, kemudian ada Kuro, si kura-kura, dan bangau cilik, kemudian yang terakhir ada Momo, si monyet. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Kupi dan ayahnya biasa berjalan di atas gundukan pasir. Saat malam hari, mereka menanti air pasang dan akan membawa mereka ke hutan bakau bertemu dengan teman-temannya. Mengapa Kupi sedih dan marah? Kupi sedih dan marah karena sulit untuk menemui teman-temannya lagi akibat hujan bakau yang telah rusak oleh manusia, hutan bakau ya. Nah, kemudian gambarlah salah satu tokoh dan tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Nah, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita yaitu ada Kupi kepiting kecil, ayah Kupi kepiting besar, Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, bangau, dan Momo si monyet dan manusia. Apakah gambarmu sama dengan gambar temanmu? Jelaskan. Nah, anak-anak tentu saja relatif sama atau maksud ibu relatif berbeda karena sesuai dengan gambar yang ingin kalian gambar. Jadi tidak mungkin sama ya. Karena kalian mempunyai gambar yang berbeda, mempunyai ide yang berbeda ya. Jadi gambarnya itu tidak mungkin sama. Tentu saja akan relatif berbeda. Nah, apa komentarmu tentang tokoh sama dengan komentar temanmu? Jelaskan. Nah, aku suka tokoh ayah Kupi karena ia menjelaskan tentang penyebab hilangnya hutan bakau kepada Kupi dengan bijak. Nah, itu anak-anak adalah beberapa pertanyaan mengenai cerita yang sudah kita baca tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalian buka halaman 9 ya. Nah, di situ betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini ya, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat tentang tanaman bakau. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap gelombang-gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang dapat sampai di sisi pantai. Menahan rembesan air laut ke darat, kemudian sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri, dan selain itu menjaga daratan. Bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di dalam air laut. Kemudian menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Menjaga habitat alam, berbagai biota darat dan biota laut. Kelestarian laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak juga akan terjaga. Nah, dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Nah, jadi anak-anak itu tadi tentang tanaman pohon bakau, dan ini adalah materi yang kita pelajari di tema 4. Subtema pertama ya, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Nah, jadi nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah tentang materi kita hari ini. Jangan lupa ya untuk belajar agar kalian bisa mengisi ulangan PTS-nya dengan baik ya. Tolong sebelum mengisi kalian berdoa dulu, kemudian nanti bacalah dengan teliti, dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. See you, bye-bye.